Jay Itzes resmi menjadi warga negara Indonesia pada Kamis 28 Desember 2023. Itu artinya dia sudah bisa membela timnas. Tapi dia belum main saat timnas berlaga di Piala Asia. Dia baru main di kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bakal menarik. Saya akan ulas semua di video ini. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Jay Itzes, salah satu bek kuat asal Venezia, klub Italia, klub Serie B Italia, akhirnya menjadi WNI. Itu artinya dia sudah bisa membela timnas Indonesia. Sayangnya, dia tidak membela timnas di Piala Asia 2023 lalu karena kalau menurut saya, kalau berdasarkan penjelasan dari Exco PSSI, pendaftaran di Piala Asia ditutup. Mungkin saat itu, saat pendaftaran pemain Piala Asia 12 Desember lalu, PSSI tidak mau spekulasi kapan Jay Itzes ini akan diambil sumpahnya. Nah, di kubu Jay Itzes juga tidak beri kepastian, padahal dia sudah menjalani proses atau disetujui oleh DPR saat itu. Jadi PSSI tidak mau berspekulasi, padahal kalau misalkan didaftarkan saja, dia masih bisa main di Piala Asia. Tapi ini mungkin tidak ada kepastian sehingga takutnya tidak bisa selesai saat Piala Asia dimulai, makanya Jay Itzes harus menunggu. Padahal seperti di video saya sebelumnya, dia bisa menjadi duet bek tengah maut dengan Justin Hubner. Duo J. Justin dan Jay. Tapi kita lupakan, nggak apa-apalah dia tidak main dulu di Piala Asia 2023, tapi dia akan menjadi senjata tersembunyi, kekuatan tersembunyi timnas Indonesia. Kita tahu bahwa kualifikasi Piala Dunia 2026 akan dimulai pada 21 Maret, 26 Maret, lalu 6 Juni dan 11 Juni 2024. Ada 4 pertandingan lagi. 3 diantaranya laga kandang. Dan Jay Itzes akan memulai debutnya saat melawan Vietnam di kandang. Di Stadion Gelora Bung Karno mungkin ya. Kemungkinan besar akan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026 di Gelora Bung Karno. Kekuatan tersembunyi. Karena dia adalah salah satu bek yang potensial besar di Go Ahead Gleneagles, klub Eredivisie. Penampilannya yang fenomenal, tinggi badan yang cukup 191 cm. Dia dilirik oleh Venezia dan musim depan mungkin dia akan menjadi pemain Indonesia pertama yang main di Liga Italia karena saat ini dia masih membela Venezia di Serie B yang ada di posisi 2 di Serie B. Kekuatan tersembunyi ini berartinya Vietnam belum bisa mengetahui betul bagaimana permainan Jay Itzes. Walaupun video permainannya bisa dilihat di mana-mana ya. Tapi ini memberi kabar baik bagi kita. Ini memperbesar peluang kita untuk lolos ke Piala Dunia. Walaupun ini baru putaran 2 ya. Kalau kita bisa berhasil lolos, berada di posisi 2 minimal ya, ke klasemen grup F, kualifikasi Piala Dunia 2026, kita bisa melaju ke putaran 3. Dan kalau bisa lagi runner up di putaran 3, kita lolos langsung
kalaupun tidak lolos langsung, kita masih mengikuti putaran keempat. Tentunya lebih sulit lagi. Tapi timnas Indonesia lebih solid. Kekuatan timnas Indonesia dengan JIJS akan lebih solid. Karena menurut saya, kualifikasi Piala Dunia dibandingkan Piala Asia lebih berat. Kualifikasi Piala Asia, karena ada Jepang. Sekarang di kualifikasi Piala Dunia, kita menghadapi Irak saja yang menurut saya yang paling berat. Sedangkan Vietnam dan Filipina, walaupun kita imbang, kita masih ada kesempatan 2 kali melawan mereka. Irak pun kita akan menantang mereka di kandang. 4 laga lagi, 3 diantaranya laga kandang. Ada potensi 12 poin yang bisa diraih oleh Indonesia. Maka itu, kita tidak boleh kecewa. JIJS tidak main di Piala Asia karena ini menjadi kekuatan tersembunyi senjata tersembunyi yang akan meledak saat melawan Vietnam 21 Maret nanti. Dan timnas Indonesia ini unik karena beberapa pemain masih mengantri untuk menjadi WNI. Tom Hay, contohnya, gelandang Heerenveen, lalu Martin Paes. Tapi yang kabarnya santer juga adalah Cyrus Margono. Tapi masih simpang siur. Ini karena Cyrus Margono ini kabarnya tidak direkomendasi oleh Sintayong. Tapi kita tunggu saja. Dan JIJS ini harusnya disumpah berbarengan dengan Nathan Chuaon, back Swansea City, tapi dia berhalangan dan diharapkan tahun depan selesai naturalisasinya. Jadi senjata tersembunyi timnas Indonesia itu banyak. Bayangkan di belakang ada JIJS, lalu Tom Hay, gelandang SC Heerenveen. Nanti saya buatkan sendiri video Tom Hay ini. Lalu ada Ragnar Ortmangun, gelandang serang, gelandang bertahan juga, bisa juga striker. Dan mungkin beberapa pemain lainnya. Tapi ada sekitar 3 atau 4 pemain lagi yang akan bergabung dengan timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 2024 nanti. Jadi JIJS dan naturalisasi lainnya yang mengantri akan menjadi senjata tersembunyi. Ini momen tepat, ini strategi tepat. Karena lawan-lawan kita juga berbenah. Irak contohnya memanggil pemain dari Eropa, Iji dan Iqbal. Dan Vietnam lawan kita nanti juga nafsu untuk menaturalisasi 8 pemain sekaligus untuk 2024. Karena mereka juga ingin lolos ke Piala Dunia. Sama seperti Indonesia yang belum pernah main di Piala Dunia. 8 pemain. Tapi yang saya baca dari incaran-incaran mereka ya paling pemain asing yang main di Liga Vietnam. Kita tidak tahu, belum tahu kualitasnya, tapi pemain-pemain naturalisasi timnas Indonesia berkualitas dan memberikan harapan. Dan dengan tambahan ini memang misi kita tidak mudah, masih perjuangan berat. Karena lawan juga berbenah akan menambah kekuatannya. Tapi dengan kehadiran pemain naturalisasi baru seperti JIJS, peluang kita lolos ke Piala Dunia atau putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Demikian teman-teman, ulasan saya soal JIJS. Terima kasih atas perhatiannya. Salam olahraga.